mau ngomongin tentang toxic relationship bersama dengan John Stephen Howlett. Ya, tapi sebelumnya gue mau ingetin kalian buat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ya, thank you ya guys buat kalian yang udah subscribe dan juga nyalain loncengnya biar setiap kali kita update ada notifikasi buat kalian. Oke, sekarang nih gue udah nyiapin 5 pertanyaan nih John yang buat gue jawab ya. Dan salah satunya itu ada juga pertanyaan dari IG gue sendiri, Instagram gue ya. Itu teman-teman gue ada yang nanya, nggak banyak sih, jadi ya kita sampai aja cuma ada satu biar mempersingkat aja. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih John, apa sih toxic relationship itu? Kalau gue jawab tentang toxic itu, lu coba, mungkin udah ada beberapa yang ngerti, atau lu coba Google Translate, lu artikan itu toxic itu apa. Toxic itu beracun. Nah, bisa dibilang kenapa disebutnya toxic relationship. Nah, seringkali dalam suatu hubungan itu terjadi ada konteks yang lebih dominan dalam pasangan. Nah, dominannya tapi ke arah yang nggak baik, lebih kayak neken, lebih kayak harus dimengerti, lebih kayak harus pokoknya lu, pokoknya gua. Itu tuh toxic tuh, gua bisa bilang sifat yang ada di setiap manusia sebenarnya, nggak mau ngalah. Tapi kalau dibawa ke suatu hubungan, itu bisa jadi racun di suatu hubungan. Makanya itu disebut toxic relationship. Itu. Benar sih ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya, itu dia. Makanya minum juga nggak boleh. Oh iya gitu. Ntar kembung, nggak ada makannya masalahnya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih John. Kira-kira ciri-ciri kalau hubungan itu udah mulai toksik itu kayak gimana sih? Yang pertama ya, yang gua juga maksudnya gua pun banyak belajar tentang toksik ini. Mungkin banyak juga di channel-channel lain yang mengajarkan tentang toksik. Tapi yang gua ambil dari pengalaman gue sendiri tuh, yang namanya toksik itu selalu menuntut. Termasuk gue pernah ngerasain itu. Yang namanya itu kayak pasangan gue tuh harus, pokoknya lo harus kayak gini ya. Lu tuh harus yang namanya buat kayak, oh iya, lo harus ikutin kemauan. Nah itu bisa toksik. Jadinya ke arah toksik. Mungkin kadang gue tuh bermaksud gini. Saat gue mengarahkan itu ke pasangan gue kadang berpikir, oh ini bisa kali, dia bisa ngerti kali tujuan gue nih apa, gue mau buat apa di dia. Cuma sering kali saat lu bawa kayak gitu, yang lu perlu ingat itu, kalian perlu ingat, kita ini sesama manusia, kita itu beda pendapat. Yang namanya relationship itu perbedaan pendapat dijadikan satu, dicari jalan keluarnya. Nah sering kali di toxic ini sering banget tuntutan itu terjadi, entah dari si cewek ke cowok atau dari si cowok ke cewek. Itu sering banget terjadi. Nah kalau itu udah terjadi, di toksiknya itu udah terjadi, ada langkah-langkah yang perlu lu lakukan. Yang pertama, lu harus tanya, lu harus omongin, hubungan kita udah toksik loh, hubungan kita udah terlalu ini loh, terlalu, kalau bagi gue beracun itu pantas banget sih. Kayak gue pun pernah ngobrol mungkin sama pasangan gue pernah ngomong ini, kalau hubungan kita udah toksik itu gak enak banget sih. Kayak mungkin lo pernah ngerasain lah ya, gimana cara kalau misalnya namanya udah toksik, apalagi udah saling ada tuntutan, kecuali tuntutan nikah itu dari orang tua biasanya, berarti orang tuanya yang toksik. Enggak, bercanda. Kalau nikah perlu itu, ya kan? Itu enggak, itu kalau tuntutan nikah itu enggak toksik sekali lagi. Cuma kalau misalnya yang namanya toksik itu gambaran gini. Misalnya, Esther, gue nggak mau tahu ya, lu harus ikutin maunya gue. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sebenarnya bagus, itu konteksnya bagus. Tapi kan kadang lu juga perlu yang namanya penyesuaian dulu. Nah itu yang masih gue pun kayak dulu tuh gue seperti itu. Sampai saat ini gue masih belajar tentang toxic gitu. Nah tapi
Tapi yang perlu lu ingat ada satu toksik yang paling mantap. Yang pertama itu toksik ketika si cowok ini toksik nih. Ketika si perempuan udah nyerahin badannya, itu akan lebih terjadi toksik ketika si cowok cuma berpikir untuk mainin doang, nggak ada pikiran serius atau apapun, cuma buat mainin. Itu akan terjadi toksik parah banget sih. Gue pun ngerasain, gue pun kayak saat ini gue lagi proses ya, ada punya tujuan, pengen married, pengen apa. Tapi gue juga pernah ngerasain prosesnya itu, kayak bukan gue gak punya keseriusan pada saat itu, tapi itu ketika gue udah dapetin sesuatu hal, tapi kayak endingnya tuh di cewek, dari pengalaman teman-teman cewek cerita, itu ketika dia udah nyerang badan, itu cowok jadi toksik banget. Yang pertama toksiknya, dia minta untuk semua yang dia pengenin diikuti. Salah satunya minta badannya ke cewek, itu udah toksik. Nah, dia minta duit dibiayain, itu toksik banget. Lu mesti sadar ketika yang kayak gitu namanya hubungan lu udah kurang sehat. Itu udah kurang sehat banget. Itu mesti diperbaiki, mesti diomongin. Kalau memang masih bisa diomongin secara baik-baik, rapiin, berubah sama-sama, belajar sama-sama. Walaupun belajar itu sulit memang betul, tapi ketika lu mau belajar, nggak mungkin gak bisa. Tapi ini aja, gue pengen sedikit sharing. Gue juga ada beberapa teman yang mungkin sebagian dari mereka kadang suka curhat lah sama gue gitu kan, tentang hubungan mereka nih guys. Nah jadi tuh buat gue sendiri, gue tuh melihat teman-teman gue punya hubungan toksik yang menilai mungkin sebagian besar itu yang dominan lebih ke salah satunya gitu kan. Kalau nggak sih dari ceweknya ya cowoknya gitu yang toksik, yang dominan, yang bawa pengaruh yang buruk gitu buat di hubungan ini. Cuma gue punya ada satu teman, kalau tapi untungnya sih saat ini dia udah putus ya, udah maksudnya udah punya pasangan yang baru, dan gue lihat sih udah jauh lebih sehat lah hubungan asmara mereka. Tapi untuk yang sebelumnya dia tuh jadi toksik karena dua-duanya over kalau menurut gue. Jadi yang satunya gini, gue sebagai perempuan gue suka diprotek, kayak misalnya cowok gue protektif sama gue gitu kan, misalnya kayak cemburuan, itu kan hal-hal sweet sebenarnya yang emang dibutuhin dalam relationship gitu. Cuma ketika itu menjadi overprotective, itu akan menjadi toxic kalau menurut gue. Nah, yang gue temui dari teman gue ini adalah dia itu udah overprotective, terus ketemu sama pasangan yang overprotective juga. Jadi menurut gue mereka berdua sama-sama over, sama-sama dominan, tapi menciptakan hubungan ini menjadi toxic kalau menurut gue. Itu bisa juga ketemu, kalau ketemu pasangan yang sama-sama dominan. Kalau bagi gue cuma kayak gini, ya kita nggak bisa mungkin sebenarnya di agama manapun nggak ada mengajarkan untuk pacaran. Ya, itu sangat nggak ada. Kenapa adanya toksik? Kenapa adanya? Karena di agama pun nggak mengajarkan untuk berpacaran. Yang ada itu bahkan sampai ada di agama gue ya, Kristen itu ada jangan bangkitkan cinta sebelum waktu yang diinginnya gitu loh. Kadang kenapa dia bisa toksik kayak gitu? Karena sebenarnya itu belum waktunya dia untuk menjalankan itu. Dan kebanyakan dia berpikir kalau dia ngelakuin itu overprotective, itu sebenarnya benar kata lu. Ketika lu over atau protect lah, lebih tepatnya protect sesama pasangan, itu jadi hal yang sebenarnya lumrah kayak dari mana lu, itu lumrah. Tapi kalau udah over itu buat jadi toxic banget. Gue pun mengakui itu karena gini, ketika lu udah over, sekali lagi yang gue tanya, yang namanya hubungan itu bukan soal penuduhan, tapi yang namanya hubungan itu soal kepercayaan. Pertanyaan gue tuh jalanin hubungan mau saling nuduh atau mau saling percaya? Buat apa? Lebih baik ketika lu menjalankan sesuatu lu percayain sepenuhnya tentang hubungan itu. Kalau memang toh bahasa kasarnya endingnya ya ada hal yang gak enak terjadi, coba diomongin dulu,
dirapihkan dulu. Nah, pertanyaan seperti ini tuh sering terjadi cuma karena kata gua kan, cuma kata karena dia merasa dia udah ini gua, itu sering terjadi karena kata itu jadi toksik. Contoh simpelnya ini, kayak ada satu temen yang dia cerita kalau dia tuh udah nyerahin badannya, ini cewek ya, dia nyerahin badannya ke cowoknya, dia diputusin. Mungkin lu kenal juga kan orangnya siapa yang kita. Pada saat dia cerita itu, gue sih ada sedikit kaget ya, maksudnya wah, apakah generasi sekarang udah sejauh ini gitu. It's okay kalau memang udah nyerahin badan, kalau dia udah lihat cowoknya nggak ada itikat untuk dia mau nikah. Kalau dia nggak ada kayak gitu, buat apa dipertahankan? Apa yang artinya? Nah, yang gue mau pesenin ketika kebanyakan cewek kalau udah nyerahin badan itu takut ditinggalin. Gue pun ngerasain kayak dulu gitu ya, gue kayak itu toksik banget di situ gitu. Sekarang gue tuh lebih memilih langkah untuk ya udah gue jalanin hubungan gue belajar untuk jalanin hubungan secara sehat yang real. Nah, tapi satu hal yang gue ini, ketika cewek ngerahin badannya ke cowok ya, satu hal yang gue ini, kadang cowok itu berlagak kayak lu nggak mungkin mah. Jadi kayak digampangin betul. Tapi yang perlu diingat untuk para wanita, jangan pernah takut untuk ambil suatu keputusan. Karena kenapa? Bagi gua, yang namanya lu udah menjalankan suatu hubungan dan lu berani mengambil keputusan yang tepat. Sekarang gua tanya, lebih baik lu menjalankan hubungan dengan tekanan batin apa lebih enak lu menjalankan suatu hubungan tapi dengan hati yang tenang? Enak mana? Iya, kalau misalnya lu menjalankan hubungan dengan tekanan batin, ya bagi gue gini, sama aja kayak lu mau bunuh diri lu nusukin diri lu tapi karena mendingan sebelum terjadi yang gak enak atau sebelum lu melangkah ke hal yang lebih serius, kalau memang udah gak bisa diberesin ya mendingan diudahin. Itulah yang pertanyaan tadi itu jawabannya mungkin agak panjangnya soalnya. Biasanya kayak gitu guys. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih, ini pertanyaan spesial dari @delara_devika. Nanti gua add di sini ya. Pertanyaannya gini, mempertahankan hubungan karena sudah lama bukan karena rasanya sama. Boleh tak minum dulu ya? Iya boleh, silakan. Minum dulu. Saya mulai minum rasanya. Oke. Sorry ini kita nggak pakai logonya ya, karena nggak ada sponsor. Nah, pertanyaan ketiga tadi. Iya, mempertahankan hubungan karena sudah lama bukan karena rasanya yang sama. Jadi gini, Karena waktunya doang. iya, jadi itu sebenarnya dia, lu nggak tahu sih ya, mungkin Bella nanti bisa klarifikasi by DM. Jadi kalau setampaknya gue adalah mungkin saat ini dia tuh sebenarnya dia tuh tahu nih dia tuh udah toksik hubungannya, cuma dia tuh nggak mau putusin atau dia nggak mau keluar dari toxic relationship ini karena kayak sayangnya hubungan itu udah lama, atau let's say 5 tahun mereka pacaran gitu, sayang lo 5 tahun udah bareng-bareng terus kayak putus gini aja gitu. Sebenarnya perasaannya itu mungkin udah nggak sama kayak dulu, mungkin bisa dibilang perasaannya udah hilang atau udah mulai pudar gitu. Oke, gue paham sih maksud dari pertanyaan ini tuh sebenarnya bumi tinggi. Ini gue bisa bilang toksik, bisa juga dibilang nggak. Karena kenapa? Ini tuh kebodohan yang dilakukan dengan sendiri, bukan hal. Karena gini, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa harus dipaksakan jalan? Mungkin mereka berpikir udah 5 tahun gue pacaran sayang. Apa yang mau dipertahankan dari suatu hubungan itu? Apa yang mau hasilkan dari suatu hubungan itu? Pertanyaan gue cuma sesimpel ini. Kita nggak bisa pungkirin yang namanya dari pacaran itu akan ada jenjang ke pernikahan. Ya.
Tapi ketika lu udah ngejalanin yang udah gak ada rasa ya, gue bilang itu udah kayak sayur asem gak pakai garam ya, itu udah Saya langsung nggak pakai asam ya. iya itu jadinya Jadi sayur doang. iya. Nah itu udah hampa banget. Dan kenapa harus dipertahankan? Cuma sesimpel itu ya. Kenapa lu harus pertahanin sedangkan lu tahu kalau konsekuensi dari pacaran adalah pernikahan? Kalau lu udah nggak tahu nih hubungan lu udah dingin, ya nggak bisa dilanjutin. Atau enggak lu ngomong sama pasangan lu, kita nggak bisa nih kayak gini. Lu punya komitmen ya sama gue. Kalau emang mau komitmen kita udah aja. Kenapa harus cuma karena waktu dimanapun lu harus korbanin masa depan? Sekarang nggak mungkin kan lu nikah cuma karena lu pacaran 5 tahun. Iya, karena sebenarnya banyak juga pasangan-pasangan muda yang mereka mungkin bisa pacaran sampai 7-8 tahun, cuma ujung-ujungnya putus, terus habis itu ya ketemu baru beberapa bulan tiba-tiba nikah gitu. Iya, itu banyak. Sebenarnya umur relationship sendiri itu nggak menentukan goalsnya mana gitu. Iya. Sebenarnya. Umur jadi gini, kalau gue setujunya gini, ketika lu punya pacaran, lu punya suatu hubungan, lu punya waktu itu nggak menentukan sejauh mana hubungan. Waktu itu nggak menentukan. Karena kenapa sekali lagi, yang kita perlu adalah tujuan hubungan itu, bukan waktunya. Kalau waktu cuma karena waktu 5 tahun, apa bedanya? Lebih baik kalau di gue nih, lebih baik daripada lu pacaran kayak gitu, lebih baik gue sendiri. Lebih baik gue gak usah pacaran. Kenapa? Kalau lu udah dengan ngejalaninnya aja udah dengan setengah hati. Karena yang namanya pacaran perlu kesiapan hati. Yang namanya lu membangun suatu hubungan itu menggunakan hati. Kalau sedangkan hati lu aja udah dingin ke pasangan, buat apa dilanjutkan? Dan buat apa terus lu paksain cuma karena waktu gitu. Karena gue cuma pesen gitu, tujuan dari pacaran itu kembali lagi ke pernikahan. Nah, bangun rumah tangga itu nggak semudah bangun tangga rumah itu, ada suatu pembangunan yang kayak gitu. Itu gue setuju banget. Karena kenapa? Nggak mungkin lu sayang sama cowok dan lu mau dinikahin cuma karena pacaran lu 5 tahun. Yang lu perlu apa? Kasih sayang, benar-benar tulus, bisa ngedidik, bisa ngayomi. Lah kalau lu nggak dapet itu sama-sama dingin, buat apa dipertahankan? Sesimpel itu. Tuh ya Mbak Bella, jadi pertanyaan udah dijawab. Intinya kalau lu ngerasa udah gak nyaman sama hubungan itu, udah ngerasa kayaknya hubungan gak akan jalan deh, lebih baik mending omongin dulu berdua ya, baik-baik Iya. gitu kan. Omongin dulu, mungkin kalau emang sebenarnya masih bisa jalan nih, oke solusinya apa gitu, diomongin lagi berdua. Kalau emang udah nggak nemuin solusi, nggak nemuin titik terangnya, lebih baik Break sebentar. break. Iya benar. Sama-sama mengerti dulu. Gue di sini bukan nyaranin putus ya, cuma gue tuh menyarankan untuk lebih baik coba sama-sama berpikir, sama-sama koreksi diri. Kasih waktu 1-2 bulan, gak usah ada kontekan, gak usah chatan. Sama-sama supaya koreksi kenapa hubungan ini sampai tinggi. Itu sekali lagi. Jadi jangan terlalu memaksakan lah intinya. Oke deh, lanjut ya guys. Untuk pertanyaan keempat itu kenapa mereka yang sering jadi korban itu nggak bisa keluar dari toxic relationship? Sebenarnya tadi sebagian kayaknya udah jawab sedikit sih ya, cuma kayaknya harus lebih diperdalam lagi. Diperjelas. Sering kali kayak gini. Banyak orang, gue suka ada satu hamba Tuhan ya gue kan Kristen ya, cuma di sini ada satu hamba Tuhan tuh yang ngomong gini, jangan selalu merasa jadi korban. Karena kenapa? Yang korban itu sebenarnya bukan si orang yang ditoksikin. Yang korban itu orang yang membuat toksik. Itu dia korban banget sebenarnya. Kenapa sih? Karena gini, kenapa dia harus melakukan toksik? Sedangkan lu yang dilakukan toksik, lu tuh bukan korban sebenarnya. Lu cuma orang yang disukai perasaannya, tapi yang korbannya itu dia, korban ketoksikannya. Toksik ada di diri dia korban banget lu bisa ngikutin toksiknya itu.
harus dimengerti dulu. Karena kenapa gue bilang banyak orang yang selalu merasa dirinya tuh oh gue korban. Dan gue setuju, memang nggak bisa kita pungkirin karena kata korban itu udah lumayan enak ya di sini udah maksudnya gue korban, gue ini lah gue ini. Oke, kalau memang dia merasa dia korban, dia itu korban, kadang-kadang memang itu susah banget untuk keluar. Pertanyaan gue cuma sesimpel ini, kalau dari segi wanitanya, kenapa dia nggak bisa keluar dari toxic? Pertanyaan gue udah sejauh mana gitu? Dalam tanda kutip, karena apa? Itu ada sebab dan itu ada permasalahan. Yang pertama, biasa seringkali ketika dia udah nemuin titik toksik dan dia nggak bisa keluar dari titik itu biasanya gue selalu nanya, lu udah ngasih apa coba? Bukan dari sini kali kembali lagi tuh, apa kamu udah ngasih badan lu? Kan seperti itu loh. Kalau memang lu udah ngasih badan lu dan itu toksik, maksudnya cowok udah toksik banget, lu coba omongin dan lu mau belajar berubah bareng-bareng dia pun nggak mau ternyata ya itu nggak masalah. Lu lebih baik lu break daripada lu harus lanjutkan lebih dalam, karena sekali lagi cuma yang dicari titik permasalahannya. Kenapa dia nggak bisa keluar? Bisa dari ini, bisa dari itu. Karena kalau dari segi cowok, kenapa dia nggak bisa keluar toksik? Kayak contohnya gua dari toksiknya cewek, misalnya gua nggak bisa keluar. Karena apa? Bisa gua karena gue sayang banget, atau karena gue tahu kalau gue tuh susah untuk dapetin yang lain, susah untuk lupain dia. Itu kalau dari segi cowok itu cuma semudah itu. Yang kasihan itu kalau perempuan itu banyak faktor untuk masalah toksik. Keluar dari toksik itu banyak yang dipertimbangkan. Yang pertama, kalau dia udah ngasih badannya, dia akan mikirin yang namanya gua ya sorry maaf, maaf di sini mungkin pembahasan gua nggak tahu. Lu kalau lu ninggalin gua udah jadi sampah. Nah, yang perlu kalian ingat untuk para perempuan, ketika kalian udah ngasih badan kalian dan pacar kalian toksik, jangan pernah takut untuk meninggalkan. Sorry. Kenapa gua harus bilang meninggalkan? Jangan pernah lu berada di zona nyaman karena rasa ketakutan lu aja. Padahal yang lu perlu ingat, di luar sana masih banyak juga laki-laki yang bisa lebih menghargai si wanita itu. Karena kenapa? Ketika cowok udah toksik dan udah maksudnya udah nggak bisa diarahin lagi, gue bisa bilang dia nggak bisa menghargai lu dari sekarang baru pacaran. Bagaimana nanti lu nikah? Jadi pertanyaan simpelnya gua kembalikan cuma lu udah ngasih apa sampai lu susah untuk keluar dari zona itu. Karena ada banyak orang yang dari toksik itu bukan karena saya, bahkan ada yang kayak gini lucunya, lu gak bisa keluar dari toksik karena apa? Gue cuma kekurangan atau gue malah padahal cowok udah toksik banget. Kembali lagi, kita gak bisa memaksakan kehendak. Yang namanya kehendak kita itu belum tentu kehendaknya Tuhan. Sekali lagi, bagi gue gini, kalau emang lu mau pacaran 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, kalau emang itu kehendak Tuhan, gak bisa dipaksakan. Karena gak bisa, kalau gue dulu doanya begini, Tuhan kalau dia jodoh saya dekatkan, tapi kalau dia bukan jodoh saya, harus jadi jodoh saya. Gue maksa Tuhan jadinya, dia doanya. Padahal kan gak bisa seperti itu. Kembali lagi ya, Tuhan udah ciptain kita berpasang-pasang. Kalau emang dia bukan pasangan, lu mau gimana? Apa kalau bisa? Contoh simpelnya gini, lu biasa cuma bawa truk, tiba-tiba lu disuruh bawa pesawat, bisa? Nggak bisa. Kenapa harus dipaksa? Sedangkan masih ada orang-orang yang di luar sana bisa bawa pesawat loh. Itu simpel itu aja. Ya, oke guys, lanjut ke pertanyaan terakhir. Gimana sih caranya untuk keluar dari toxic relationship? Yang pertama, kalau lu mau keluar dari toxic, lu yakinin diri lu dulu. Kenapa perlu keyakinan? Karena seringkali jangan sampai ketika lu lakukan hal sesuatu yang itu, sesuatu hal yang lu memutuskan ya udah, gua keluarin dari toxicnya.
Misalnya ya sorry maaf, misalnya lu break dari suatu hubungan, lu breakin, tapi lu nya masih punya rasa penyesalan. Lu yakinin dulu diri lu kalau lu tuh berharga. Karena kalau lu udah punya keyakinan lu berharga dan masih banyak orang sekeliling lu yang bisa menghargai lu nggak akan takut untuk keluar dari zona itu. Itu yang pertama. Apalagi untuk para perempuan yang mungkin udah pacarannya kelewatan batas lah ya. Itu lu harus punya pola pikir ya, gue ini berharga loh. Kenapa gue harus jadi sampah? Sebenarnya bukan lu jadi sampah saat lu udah sama dia, tapi lu sama dia tuh lu jadi sampah. Yang lu perlu mengerti itu, lu keluar dari zona itu bukan berarti lu jadi sampah. Kalau lu masih bertahan sama dia, itu lu yang jadi sampah. Itu sekali lagi karena gini, lu mesti yakinin diri lu kalau di luar sana masih banyak yang menghargai diri dan lu masih berharga di mata Tuhan. Itu yang lu perlu ingat. Nah, yang kedua, lu mesti punya lingkupan orang-orang yang bisa menghargai. Iya. Karena sering kali saat lu lagi down, lu perlu teman cerita. Kalau teman cerita lu bukan yang nguatin, malah ngejatuhin, lu jatuh, mental lu akan jatuh. Gue pun pernah ngalamin, gue contohnya diceritain, waduh, gue lagi kayak gini, gue pusing begini. Ya lu, dia cuma jawab, sama lu juga begini. Yang lu dapetin apa dari cerita itu? Enggak. Dan lu yang ada dari cerita lu cerita ke teman lu itu, lu yang dapetin, lu sama-sama sedih. Yang lu perlukan adalah lu cari komunitas, lu cari teman, lu cari orang-orang yang bisa di mana itu lu support. Kayak lu tuh bisa, lu tuh kuat, banyak tuh di luar sana yang masih bisa menghargai. Itu yang lu perlu. Nah, yang ketiga, tidak bisa dipungkiri, rasa sayang terbesar itu yang pertama itu. Nah, gue selalu berarti ketika lu lagi memutuskan untuk sesuatu itu, cobalah untuk kayak ngerti kalau bahwa lu tuh sebenarnya sayang itu udah berlebihan loh. Gue tuh udah memang batas loh. Lu sayang, memang di suatu hubungan itu sangat perlu ya untuk kasih sayang, untuk apa itu memang gue perlu. Cuma ingat ada juga orang-orang yang perlu disayang. Ngerti ya, ada konteksnya kayak ketika lu cuma pusing dengan kegalauan lu, dengan lu memutuskan untuk keluar dari toksik itu, nah jangan terlalu lama karena ingat masih banyak orang yang perlu kasih sayang. Itu jadi kalau pesan gue gini, di hari ini di konten ini gue cuma bisa bilang ketika lu menjalani suatu hubungan toksik, pertimbangkan baik-baik. Kalau memang itu lu harus keluar dari zona itu, bukan berarti lu sama. Kalau lu ada di hubungan itu lu akan tetap sama. Nah, yang terakhir gue cuma bisa bilang berdoa. Setiap menjalani apapun gue cuma berdoa. Karena gue pun sampai saat ini sama pacar gue masih saling berdoa gimana caranya dengan komitmen kita, ya kita kembalikan lagi semua hubungan. Gue cuma bisa berusaha. Nah itu aja mungkin yang bisa gue bagiin mungkin dari konten toxic relationship ini, mungkin bisa memberkati, mungkin bisa sama-sama kita belajar karena gue pun masih belajar. Esther mungkin masih belajar apa udah tahu juga? Udah hatam. Oh udah. Oke. Kita sama-sama belajar. Sebenarnya teman-teman dalam kehidupan itu kan semuanya kita belajar ya setiap harinya gitu. Apalagi dalam hubungan gitu kan. Ya setiap harinya itu pasti ada aja hal-hal baru dari pasangan kita yang dia lakuin ataupun sebaliknya yang kita lakuin gitu. Jadi ya sama-sama belajar. Ada lika-liku karena yang namanya cinta nggak diajarin sama setiap agama. Iya betul, nggak ada pelajarannya ya. Kalau ada saya mau sekolah lagi. Nah di konten ini mungkin tadi gue sering nyebutin ya. Nah kalau mau ditanya siapa pacar gue ini yang ada di samping gue sekarang? Oh enggak, bukan. Oh salah. Ini bukan, tapi calon istri. Nah, jadi apa yang kita bagikan
apa yang kita obrolkan mungkin di sini bisa memberkati teman-teman. Kita cuma bisa bagikan ini, nggak ada tujuan lain. Di sini kita nggak menyudutkan pihak manapun, kita nggak menyudutkan agama manapun, dan kita di sini kita belajar sama-sama. Iya betul, karena ilmu itu kita bisa belajar dari mana aja ya teman-teman, bukan dari hanya misalnya gue Kristen, gue mau belajar pokoknya semuanya dari kekristenan aja. No, jadi sebenarnya ilmu itu bisa datang dari mana aja dan bisa kita serap. Betul. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya jangan, gitu ya teman-teman. Oke deh, thank you banget buat hari ini. Siap, ini semuanya terima kasih untuk udah nonton konten ini. Udah mungkin ada salah-salah kata, kita minta maaf. Dimaafkan. Tapi jangan lupa ya, sekali lagi gue ingetin, like, comment, and subscribe. Subre. Oke, thank you. God bless you.